Halo semua, selamat bergabung di podcast Klinik Investasi Industrial Asset Management episode kedua. Anda mendengarkan saya, Tias, Portofolio Analis Industrial Asset Management. Pada episode kali ini, kita akan membahas fenomena yang sedang kita hadapi akibat pandemi COVID-19, yaitu work from home. Ada risiko yang mengintai di balik pelaksanaan work from home ini, yaitu burnout. Untuk itu, kita akan membahas apa itu burnout, apa ciri-cirinya, dan tentu saja bagaimana cara mencegahnya. Tidak terasa kita sudah lebih dari sebulan menjalankan work from home di Indonesia. Ketika WFH ini dimulai, pasti sebagian besar perusahaan lebih concern dengan produktivitas pegawainya. Sedangkan kita sebagai pegawai akan merasa senang dengan work from home ini, karena kita tidak perlu capek-capek bangun pagi-pagi subuh berangkat ke kantor. Terus juga kita pasti merasa lebih bebas karena kita tidak dalam pengawasan langsung atasan kita. Juga merasa bebas dalam cara kita menjalankan atau menyelesaikan pekerjaan kita. Memang pada awalnya WFH ini sepertinya menyenangkan, tapi lama-kelamaan kita bisa terjebak dalam kejenuhan. Seperti yang dilansir Harvard Business Review, sebenarnya ada risiko lain nih yang harus kita perhatikan jika cara kita menjalani WFH kurang tepat dan WFH ini terus berkelanjutan, yaitu adanya employee burnout. Apa sih burnout itu? Mungkin istilah ini asing untuk sebagian besar kita. Jadi burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Lalu apa sih bedanya sama stres? Karena kita pasti lebih familiar dengan namanya stres. Burnout sendiri bisa diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Tetapi burnout itu berbeda dengan stres. Stres itu berkaitan dengan perasaan semuanya terlalu banyak, too much. Terlalu banyak tekanan, tuntutan, baik maupun secara fisik dan mental. Kalau kita stres, kita masih kebayang ujungnya seperti apa. Terutama kalau kita mulai merasa kita bisa mengendalikan situasi kembali. Tetapi kalau burnout itu lebih berkaitan dengan perasaan tidak cukup atau not enough. Kita akan merasa hampa, kosong, merasa lelah secara mental, tidak ada motivasi, dan tidak peduli. Kita menjadi apatis sama kondisi di sekeliling kita maupun kondisi kita sendiri. Kita memang biasanya menyadari kalau kita ini lagi stres, tetapi kita sering tidak sadar kalau sebenarnya kita sedang mengalami burnout. Burnout sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pekerjaan, gaya hidup, kepribadian atau karakter orang itu sendiri. Misalnya pekerjaan. Tentu orang dengan pekerjaan yang workload-nya lebih tinggi, pasti berbeda kerentanannya dengan orang yang workload-nya tentu saja lebih rendah. Karena akan lebih mudah di-manage. Untuk karakter misalnya, kalau orangnya cenderung perfeksionis, pesimis, sehingga mereka pada dasarnya sendiri akan memiliki kerentanan untuk terkena burnout. Tapi untuk pembahasan kita saat ini adalah burnout yang disebabkan oleh pekerjaan, terutama kondisi work from home. Nah, bagaimana sebenarnya work from home itu bisa menyebabkan burnout? Setelah kita menjalani work from home sekitar 1 bulan atau 1 bulan lebih, sebagian dari kita mungkin mulai merasa kesulitan dalam menjaga keseimbangan work life dan personal life kita. Mungkin sebagian dari kita, karena untuk menunjukkan loyalitas, produktivitas, kita mulai merasa seperti harus bekerja terus, memperpanjang jam kerja kita dalam hari-hari. Kita mulai kehilangan kesadaran akan waktu. Misalnya, ini
pagi, siang, malam, atau ini hari apa, kadang ini hari kerja atau sudah akhir pekan, mungkin kita mulai hilang kesadaran akan waktu itu. Bekerja yang dimaksud di sini tentu saja bukan hanya bekerja secara fisik, tetapi lebih ke keadaan mental kita juga. Pikiran kita terus-menerus bekerja, seolah-olah tidak ada batasan. Kesulitan untuk menjaga batasan antara work life dan personal life kita semakin diperparah ketika antara rekan kerja, atasan bawahan, saling bertukar email kantor, online meeting, atau bentuk komunikasi lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan di luar jam kerja normal. Harvard Business Review dalam 5 studi yang melibatkan 2.000 pekerja menemukan bahwa pengirim email yang mengirimkan email berhubungan dengan pekerjaan di luar jam kerja cenderung mengabaikan atau meremehkan perasaan si penerima email. Si penerima email akan merasa dipaksa atau terpaksa untuk dapat merespon email tersebut dengan tepat. Padahal sebenarnya email tersebut mungkin saja tidak membutuhkan respon dengan segera. Belum lagi untuk pegawai yang memiliki anak, karena lama masa pandemi ini tentunya sekolah-sekolah diliburkan, sehingga ini menambah beban buat orang tua tersebut, yang juga harus work from home. Sebagian besar perusahaan pasti belum mengadres, apalagi memberikan support untuk pegawai-pegawai yang mengalami kesulitan work from home, terutama yang memiliki anak, dan juga mungkin orang tua yang memerlukan perhatian lebih. Hal-hal seperti inilah yang semakin mempersulit untuk pegawai dalam melakukan work from home. Mereka sulit untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara work life dan personal life mereka. Atau dengan kata lain, menyebabkan terganggunya work-life balance mereka. Lalu apa pentingnya menjaga work-life balance? Menjaga work-life balance itu penting. Karena sudah banyak penelitian yang menemukan bahwa menjaga batasan antara work-life dan personal life itu penting untuk satu, kesehatan mental, kesehatan jasmani, dan produktivitas. Seperti yang kita ketahui juga pasti kalau kesehatan mental itu berhubungan dengan kesehatan jasmani. Misalnya tekanan darah, daya tahan tubuh kita. Karena seperti kita ketahui kalau kesehatan mental kita lagi terganggu, pasti mungkin tekanan darah kita bisa saja menjadi lebih tinggi. Terus juga biasanya kita mengalami gangguan tidur atau mungkin gangguan nafsu makan, sehingga yang pada akhirnya mungkin bisa mengganggu daya tahan tubuh kita. Orang yang bisa menjaga work-life balance-nya dengan baik pasti memiliki produktivitas yang lebih baik juga, karena mereka akan lebih positif dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka mampu menghasilkan output yang lebih baik. Oleh karena itu, penting sekali buat kita untuk dapat menjaga work-life balance. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, orang seringkali tidak sadar ketika dia mengalami burnout. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas apa sih ciri atau tanda-tanda orang mengalami burnout. Yang pertama, bekerja sepanjang hari secara terus-menerus. Ini tentu saja berada dalam konteks tidak sedang dalam work from office. Yang selanjutnya adalah merasa gelisah atau insecure, dan adanya kecenderungan untuk merasa berbuat lebih atau bekerja lebih banyak. Ini sebenarnya timbul karena kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya jam pulang kantor, kita pasti akan melihat apakah sudah ada rekan kerja lain yang pulang duluan. Kita pasti akan memilih pulang setelah ada rekan kerja lain yang pulang. Kita enggan untuk pulang menjadi orang pertama yang pulang, karena tentu saja kita khawatir respon atau tanggapan dari rekan kerja kita
tentang etos kerja kita. Masalahnya adalah ketika work from home, kita tidak memiliki pembanding. Jadi kita akan dengan mudah berasumsi bahwa rekan kerja kita yang lain itu bekerja dengan lebih keras, bekerja dengan waktu lebih lama. Sehingga kita juga akhirnya melakukan hal yang sama, bekerja lebih keras, dalam artian bekerja lebih lama. Ciri yang selanjutnya juga kita cenderung untuk memiliki keinginan untuk mengecek notifikasi email atau bentuk pesan lainnya terkait dengan pekerjaan sepanjang waktu. Kita juga memperbolehkan adanya conference call atau phone call yang melebihi waktu jam kerja. Ini dalam konteks kejadian ini terus menerus, gak cuma sekali dua kali. Karena saat work from home, disadari atau tidak, orang pasti akan jadi lebih mudah mentolerir online meeting, conference call di luar jam kerja. Karena berasumsi, oh dia udah di rumah, dia nggak ada kerjaan lain yang lebih penting. Pasti secara tidak sadar kita pernah melakukan ini terhadap rekan kerja kita sendiri. Orang yang mengalami burnout juga biasanya mulai menunda pekerjaan atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika awal-awal work from home, kita pasti masih bersemangat karena masih merasa enak. Bekerja di rumah, nggak capek jalan pulang pergi kantor, rasa lebih bebas, rasa lebih fokus karena tidak ada gangguan dalam bekerja. Ini terutama untuk orang yang mungkin belum berkeluarga. Anda menjadi lebih produktif, lebih fokus. Namun, kalau kita lupa memperlambat tempo kita atau slow down, kita bisa pada suatu titik kita akan mengalami kelelahan hingga merasa terlalu capek, terlalu lelah, bahkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan apapun, sehingga pada akhirnya kita cenderung menunda. Ketika work from home, kita mungkin akan merasa sendirian, tidak memiliki rekan kerja yang bisa membantu kita. Ketika work from office, di sekeliling kita ada rekan-rekan kerja kita yang siap membantu. Kalau kita mengalami kesulitan, tapi beda ketika work from home. Anda mulai merasa sendirian, terisolasi, sehingga kita cenderung untuk berusaha menyelesaikan semuanya sendirian. Biasanya, orang yang sedang mengalami burnout itu juga merupakan rutinitas sehari-hari yang biasanya dilakukan ketika work from office. Misalnya, mungkin ada sebagian dari kita yang memiliki kebiasaan membereskan tempat tidur sebelum bekerja, atau apapun kebiasaan yang Anda lakukan ketika work from office. Terutama pasti merapikan diri dan juga memakai baju kerja. Ketika orang tersebut work from home dan sedang mengalami burnout, dia cenderung untuk melupakan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Dan ada ciri fisik yang sebenarnya akan dialami oleh orang tersebut ketika dia sedang mengalami burnout. Biasanya pasti orang tersebut akan merasa lelah sepanjang waktu, rasa tidak enak badan, merasa gampang sakit-sakitan, perubahan nafsu makan, dan juga perubahan kebiasaan tidur. Mungkin dia akan mengalami kesulitan tidur. Sebelumnya kita sudah membahas apa arti penting dalam menjaga work-life balance kita. Dan burnout ini dalam work from home akan mengganggu work-life balance tersebut. Untuk itu, kita perlu tahu bagaimana supaya kita tidak terkena burnout. Ada beberapa cara dalam mencegah burnout tersebut. Dan Anda dapat memilih mana yang paling sesuai dengan kondisi Anda. Cara yang pertama, yaitu menjaga rutinitas kerja. Seperti juga sebelumnya sudah kita bahas,
Biasanya memang dalam orang yang mengalami burnout itu cenderung melupakan rutinitas kerjanya. Padahal dalam papernya Black Ashford of Arizona State University menggambarkan bahwa rutinitas yang biasa kita lakukan itu sebenarnya sebagai penanda atau menunjukkan adanya indikator fisik dan sosial dari adanya perubahan atau transisi dari home mode ke work mode. Jadi kebiasaan kita yang kita lakukan seperti memakai pakaian kerja, mungkin tadi membereskan tempat tidur, atau mungkin berolahraga sebelum bekerja, itu sebagai penanda bahwa bagi alam sadar kita bahwa kita ini beralih dari home mode ke work mode. Dan ketika burnout, orang cenderung melupakan hal-hal tersebut yang membuat dia sulit menjaga batasan antara work life dan personal life dia, terutama ketika work from home. Kita harus sebisa mungkin menjaga rutinitas seperti ketika kita sedang work from office. Misalnya, kita jangan memakai baju tidur kita ketika kita sedang work from home. Kita bisa menggantinya dengan casual Friday. Rutinitas berangkat kerja kantor, bisa kita ganti dengan mungkin berjalan berkeliling sedikit di tempat tinggal kita, jika dimungkinkan. Misalnya ada taman terdekat atau apapun itu, sebelum memulai rutinitas kerja kita yang benar di rumah. Atau mungkin kita ganti dengan aktivitas olahraga ringan. Intinya kita harus membuat transisi yang jelas antara home mode kita ke work mode kita. Sehingga secara mental kita lebih bisa menjaga batasan-batasan antara work life dan personal life kita. Cara selanjutnya untuk mencegah kita mengalami burnout adalah menjaga atau membuat batasan-batasan dalam work from home. Selain kita menjaga rutinitas dari kebiasaan kita work from office, tetap kita aplikasikan sebisa mungkin ketika work from home, sehingga ada transisi yang jelas, kita juga perlu membuat batasan-batasan lain. Menjaga batasan-batasan ini penting untuk kesehatan mental dan work engagement kita. Hal ini terutama penting buat orang yang sudah berkeluarga, di mana harus menyatukan aktivitas pekerjaan kita dengan aktivitas rumah tangga kita. Mengasuh anak, atau mungkin orang tua yang sudah lanjut usia yang ada di rumah kita. Jam kerja jam 8 sampai jam 5 sore belum tentu cocok untuk setiap pegawai dengan berbagai macam kondisi di rumahnya. Pegawai atau kita harus diberi kelonggaran untuk menemukan sendiri jam kerja yang cocok. Dan tentu saja sesama rekan kerja perlu saling memahami kondisi yang berbeda untuk setiap orang tersebut. Misalnya untuk seorang ibu pekerja yang work from home, telah memiliki anak, mungkin jam istirahat jam 12 sampai jam 1 kurang cocok, karena mungkin dari jam 11 dia harus mulai menyiapkan makan siang untuk anak ataupun keluarganya. Apalagi dia tidak memiliki pembantu rumah tangga. Terus mungkin dia harus mendampingi anaknya belajar di rumah atau beristirahat siang. Jadi istirahat jam 12 sampai jam 1 itu sepertinya kurang relevan untuk seorang ibu yang memiliki anak di rumahnya. Pegawai dapat memberitahukan adanya jam-jam out of office atau slow respon kepada rekan kerja. Sehingga hal ini dapat mengurangi tekanan untuk pegawai tersebut untuk selalu dapat merespon secara cepat sepanjang jam kerja normal. Hal ini harus mampu dipahami bersama. Dan dalam hal ini diperlukan seorang pemimpin yang mampu mengkoordinasikan, membuat struktur jam kerja yang mungkin berbeda-beda untuk masing-masing pegawai.
Hal selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah burnout adalah fokus kepada pekerjaan yang penting. Ketika work from home, kita pasti memiliki kecenderungan untuk menunjukkan produktivitas kita. Nah, hal ini malah justru menyebabkan kita untuk lebih memilih menyelesaikan pekerjaan yang mendesak terlebih dahulu daripada mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya lebih penting. Sehingga dalam jangka panjang ini justru counterproduktif. Memang dalam jangka pendek sepertinya melakukan pekerjaan yang mendesak terlebih dahulu itu tampak lebih produktif. Bagi pekerja yang sudah berkeluarga, hal ini lagi-lagi menjadi hal yang lebih krusial, lebih penting. Apalagi memang orang yang sudah pegawai yang sudah berkeluarga pasti memang menghadapi workload yang lebih. Apalagi dengan tambahan family test, tugas-tugas rumah tangga. Sehingga membuat prioritas itu menjadi penting. Melakukan pekerjaan itu berdasarkan skala prioritas. Sebisa mungkin kita membuat jadwal to-do list yang mengatur pekerjaan-pekerjaan apa yang akan kita lakukan hari itu berdasarkan skala prioritas. Betapa skala pentingnya pekerjaan itu. Kita memastikan semua aktivitas, baik pun pekerjaan atau aktivitas rumah tangga, aktivitas lainnya itu memiliki tempatnya masing-masing. Di mana urusan kantor, di mana urusan mungkin mengurus keluarga, dan di mana urusan untuk kehidupan pribadi kita. Karena bekerja sepanjang waktu itu bukan jawaban. Pegawai yang merasa on terus-menerus sepanjang waktu, on terus untuk bekerja dalam work from home akan cenderung berisiko tinggi untuk mengalami burnout daripada ketika work from office. Terus-menerus bekerja, membalas email, waktu jam istirahat, akhir pekan juga bekerja, bahkan ketika seharusnya kita menikmati hobi seperti nonton film, kita harus tetap mencuri-curi waktu untuk membalas email atau bahkan hanya sekedar mengecek notifikasi urusan pekerjaan. Hal ini dalam jangka panjang tentu saja menjadi counterproduktif karena akan mengganggu kesehatan mental kita. Sejauh ini kita sudah membahas apa itu burnout. Burnout itu kelelahan emosional, fisik, mental yang disebabkan stres yang berlebihan dan berkepanjangan. Dan kita sudah tahu bahwa burnout itu mengganggu work-life balance kita. Padahal work-life balance yang baik itu penting untuk kesehatan mental, jasmani, dan produktivitas kita. Kita juga sudah belajar bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terkena burnout. Seperti menjaga rutinitas kerja, menjaga atau membuat batasan-batasan dalam kita menjalani work from home. Kita harus juga fokus terhadap pekerjaan yang penting. Dengan mengikuti beberapa rekomendasi yang sudah diutarakan sebelumnya, itu dapat membantu kita untuk memiliki batasan yang jelas antara work life dan personal life kita, sehingga kita mampu menjaga dengan baik work life balance kita, yang sebenarnya pada akhirnya untuk menjaga kesehatan mental dan menjaga produktivitas kita juga. Dalam work from home ini, kita harus menjaga fleksibilitas, kita juga pasti harus terus-menerus bereksperimen dengan bagaimana make everything work, dengan berbagai keterbatasan yang kita hadapi ketika work from home. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dan berikut sneak preview episode selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama, wabah COVID-19 yang melanda Wuhan dari November 2019 lalu sudah menginfeksi berjuta-juta orang di dunia. Dan akibat wabah COVID-19 ini, beberapa negara melakukan lockdown sebagai upaya menghentikan laju penularan COVID-19. Akibatnya, aktivitas ekonomi menjadi terhambat, mengalami guncangan hebat. Produksi barang dan jasa terhenti,
distribusi serta konsumsi juga mengalami gangguan. Dengan terhentinya laju pergerakan ekonomi dunia, dapat dipastikan ekonomi dunia akan mengalami resesi. Berkaca pada krisis ekonomi dunia periode-periode sebelumnya, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, serta reksadana akan mengalami kemerosotan nilai dalam waktu yang cepat sebagai reaksi investor menghadapi ketidakpastian. Penurunan nilai sejumlah instrumen investasi ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan untuk memulai investasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Anda sudah mendengarkan podcast bersama Industrial Asset Management. Pastikan Anda mendengarkan podcast-podcast kami selanjutnya. Sampai jumpa.